Ya. Salam kehancuran kapitalis demokrasi. Salam kehancuran sosialis komunis. Salam kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali berjumpa ya di channel kita, ke acara podcast kita di channel Willianto Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara kegaduhan ya. Perkara atau kegaduhan ini. Yang mana boleh ya. Yang dimana memang asik untuk kemudian kita bicarakan di podcast kita ini. Yang sebelumnya kita sudah membahas soal kebijakan pengupahan ya bersama Pak Ade Supiani, yang memang itu ternyata Masya Allah ya luar biasa. Setelah kemarin berjuang di daerah, lalu kemudian dilanjut berjuang di provinsi, dan ternyata hasilnya tetap dikembalikan lagi kepada PP 36, yang dimana Purwakarta sendiri ya upahnya itu tidak naik seperti itu. Dan ini memang efek daripada penerapan kebijakan Omnibus Law seperti itu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas beberapa hal yang kemudian memang terjadi juga kegaduhan yang sama. Tapi memang tidak sampai kemudian menimbulkan aksi ya ke jalan sebagaimana teman-teman buruh. Nah, kegaduhan ini memang adanya di dunia kampus dan masih soal kebijakan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Permendikbud ya, Ristek nomor 30 tahun 2021 bersama narasumber yang insya Allah bisa kemudian mengedukasi kita semua ya mengenai Permendikbud ini, sampai kemudian apa itu Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini, lalu kemudian penyebab kegaduhannya itu seperti apa, dan juga bagaimana insya Allah narasumber kita kali ini bisa memaparkan ya dengan gamblang sehingga kita bisa begitu sangat paham mengapa kemudian dari Permendikbud Ristek ini bisa menyebabkan kegaduhan di dunia kampus. Nah, ada dua narasumber ya teman-teman semua yang ada di hadapan kita semua ini, samping kanan dan juga di samping kiri saya. Alhamdulillah di samping kanan saya ada Pak Joko Kristianto. Beliau posisinya sebagai akademisi kampus. Lalu kemudian di samping kiri saya ada Kang Febi Afuza. Beliau aktivis dari Lingkar Studi Islam Purwakarta. Insya Allah dalam waktu beberapa jam atau beberapa menit nih? Beberapa hari. Beberapa menit ke depan lah ya, kita akan kemudian diskusi, sharing bersama-sama seputar Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Baik, kita langsung saja mengawali ya diskusi kita ya kepada Pak Joko Kristianto, karena memang beliau posisinya sebagai akademisi di kampus ya, dan memang langsung kemudian berinteraksi dengan dunia kampus dan juga mahasiswa. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Joko ya perihal Permendikbud ini, Pak? Ya. Ya, terima kasih pada Kang Willy, Abang Willy. Kang aja. Oh, Kang Willy. Ya, Kang Willy ya. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Kang Willy, ini Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 beberapa bulan ke belakang memang memberikan kegaduhan ya di lembaga pendidikan ya, memunculkan pro dan kontra yang memang perlu kita cermati sebenarnya ada apa dengan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang di tanggal 3 September itu disahkan seperti itu. Ya, karena memang tidak banyak yang tahu dan juga ada sebuah logika yang salah sehingga muncul istilahnya apa ya? Pendeskripsikan ya, suatu kelompok tertentu kan ya, dikatakan sebagai predator seksual lah kan ya, yang menolak ini kan, seperti dasar sekali setelah opini ya. Predator ya? Predator. Ngeri. Jadi para penolak
Permendikbud ini disebut predator seksual ini, ya. Ini kan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa gitu ya. Seperti itu. Makanya perlu kita pahami sebenarnya ada apa dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 kan seperti itu. Iya. Nah, kalau kita perhatikan memang ini salah satu bagian dari PPKS ya, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kan seperti itu, dan memang memiliki tujuan yang baik ya untuk mencegah kekerasan seksual kan seperti itu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya di dalam dunia pendidikan itu juga terjadi yang namanya kekerasan seksual kan seperti itu. Yang kita sepakati itu bukan hal yang baik kan seperti itu. Itu adalah kebejatan moral kan ya yang dilakukan baik dari kalangan guru kan ya, dosen, atau kemudian dari kalangan mahasiswa dan siswa kan seperti itu. Ini tentu hal yang sama-sama kita sepakati untuk kita berantas, kita tolak kan seperti itu. Makanya muncul Permendikbud nomor 30 ini ya. Tetapi jika kita baca secara rinci kan ya, terdapat dugaan kan ya, terdapat dugaan yang kemudian bisa memunculkan aktivitas legalitas seks bebas secara tidak langsung di dalam pasal yang terdapat di dalam Permendikbud ini. Ya. Nah, ini ada di pasal 5 ayat 2, poin B, F, G, J, H, dan M. Ya. Jadi jika teman-teman penasaran nanti bisa di-download saja draftnya dan di cross-check ulang. Ya, saya bacakan beberapa pasal yang kemudian dianggap bermasalah. Ya, yang menimbulkan pro dan kontra kan seperti itu. Di pasal 5 ayat 2 ya. Di sini disampaikan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Nah, ini yang poin B yang bermasalah. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ya. Kemudian di poin F pun sama, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau merekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini saya bacakan supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ya, kita asal nuduh kan ya. Jadi kalau yang dianggap, yang suka mengkritik itu dianggap benci dengan pemerintah itu. Ya, padahal kan karena kita sayang makanya kita kritik supaya nggak salah gitu. Nah, biar tidak ada dusta, saya bacakan saja draftnya secara lengkap ya, supaya nanti kita bisa kita kritisi bersama-sama. Di mana posisi yang salahnya? Di poin G, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ya. Kemudian di poin J, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Kemudian di poin L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Dan di poin M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Nah, yang menjadi permasalahan di mana? Yang menjadi permasalahan adalah ada frasa kata tanpa persetujuan korban. Nah, ini bermasalah di sini. Ya. Kenapa bermasalah? Karena kalau kita menggunakan penafsiran ya kaidah hukum kan ya, itu ada yang namanya argumentum of contrario. Nah, jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu mafhum mukhalafah. Ya, pemahaman kebalikan kan seperti itu. Ya, jadi di Indonesia kan ya, kalau kita belajar hukum memang ada kaidah demikian. Ya. Jadi kalau kita lihat kan ya, yang dimaksud dengan argumentum contrario ini kan ya, ini adalah menafsirkan atau menjelaskan undang-undang didasarkan pada perlawanan pengertian ya antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Itu menurut KBBI demikian. Ya. Artinya apa? Ya artinya pemahaman kebalikan itu ya ketika satu realita itu dihukumi berarti kebalikannya tidak dihukumi. Ya, contohnya seperti ini ya, saya ambilkan di draftnya ya. Contohnya ketika kita menafsirkan pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat penceraian. Ya. Nah, apakah hukum ini berlaku juga untuk laki-laki? Ya, jadi ketika laki-laki suami cerai, apakah harus menunggu 300
300 hari atau tidak, kan seperti itu. Nah, tadi kan pasalnya berbicara tentang wanita kan ya. Nah, maka berlaku argumentum of contrario tadi. Ya. Jadi hukum ini tidak berlaku untuk jenis kelamin kebalikannya. Ya, karena yang dibicarakan di pasal tadi adalah wanita. Ya, Jelas maka ya. jelas kan ya. Maka laki-laki tidak berlaku, harus nunggu 300 hari. Kan, ya. Nah, maka dengan kaidah ini kan ya, kalau kita telisiki lagi kan ya, pasal Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 2 poin B dan seterusnya, di sana ada frasa kata tanpa persetujuan korban. Artinya ketika aktivitas seksual itu dengan persetujuan korban itu ya nggak apa-apa. Betul. Ya tidak bisa dipermasalahkan dan tidak boleh dipermasalahkan. Ya asalkan suka sama suka ya nggak masalah. Ini tentu sangat bahaya sekali. Betul. Ya. Ini yang perlu kemudian kita kritisi hari ini seperti itu. Ya bahwasanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini akan memungkinkan atau memunculkan terjadinya aktivitas seks bebas di dalam dunia kampus. Ya akan menghasilkan mahasiswa yang moral bejatnya. Ya, bejat moralnya seperti itu. Nah, itu yang perlu dipermasalahkan di sana. Ya, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Nah, hari ini kenapa menjadi ramai? Karena ada kesalahan logika atau kemudian logika yang dipaksakan. Ya, ketika orang mengkritisi undang-undang yang mengatur kekerasan seksual, menolak undang-undang tersebut, ya dia dianggap setuju dengan kekerasan seksual, makanya dikatakan sebagai predator kan seperti itu. Nah, padahal penolakannya itu bukan pada pengaturan kekerasan seksualnya. Ya, yang kita tolak itu adalah undang-undang ini nggak komplit, nggak seluruh gitu. Ya, yang diatur itu ketika tanpa persetujuan korban. Ya, padahal mau setuju, mau suka sama suka, kayaknya ikhlas ridho lillahi ta'ala kan seperti itu. Ya, jadi biar barokah ya. Ini ya. Ya barokah. Ya mau ikhlas lillahi ta'ala kan ya. Ya, mau maksud kok ikhlas itu. Ya. Ketika seksual kan, seks bebas kan ya, yaitu dalam sudut pandang Islam itu suatu keharaman kan seperti itu. Itu zina kan ya. Yang namanya zina itu ya haram. Ya, mau itu sukarela, mau itu dengan paksaan ya harus dicegah dan kemudian disanksi dengan sanksi yang tegas supaya tidak merajalela. Ya, seperti itu. Karena tadi ya, pintu zina itu akan membukakan pintu kemaksiatan yang lain. Ya, contoh di Indonesia ya seperti yang kita pahami ya 2 juta kasus aborsi terjadi tiap tahun. Dan pintu masuknya itu kan melalui perzinahan. Dan kebanyakan memang usia-usia produktif kan seperti itu di kalangan mahasiswa, kalangan siswa kan seperti itu. Artinya ketika ini dilegalkan seks bebas ya kebayang kan ya. Yang nggak legal saja sudah seperti itu, apalagi ketika dilegalkan. Artinya para pelaku seks bebas ini punya payung hukum kan ya, yang kemudian mereka bisa kebal untuk kemudian dihukum. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti bisa kita lanjutkan. Siap, Masya Allah, luar biasa Pak Joko, penjelasannya luar biasa ya. Pandangannya mengenai Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Jadi memang ada prasa Pak, betul? Ya. Prasa kata ya. Yang di situ bahasanya itu atas sepersetujuan tanpa persetujuan korban. Yang artinya jika korbannya setuju, yaitu tidak masalah. Nggak masalah. Dan tidak boleh dipermasalahkan. Iya. Nah, ini yang ngerinya, tidak boleh dipermasalahkan. Masya Allah, luar biasa. Syukran Pak Joko. Berikutnya bagaimana nih dari Kang Febi ya, dari studi studi lingkar studi Islam. Ya. Apa namanya? Bagaimana pandangannya mengenai Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini waktunya malam ya? Iya malam. Tapi nanti di show pagi kayaknya. Oke, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Ya, selamat berjumpa dengan para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang bisa diundang ke vlognya Kang Willy.
di Insya Allah. tengah kegaduhan-kegaduhan yang Iya. ternyata beruntun. Kemarin masalah perburuhan, kemudian belum selesai sudah ada kegaduhan baru ya terkait tentang Permendiknas ya. Tadi sudah disampaikan banyak poin-poin yang merupakan fakta. Draftnya ada, bisa oleh teman-teman lihat, bisa di-download, bisa diamati, bisa ada analisis, dan mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan ini memberikan bantuan melihat fakta tersebut. Karena satu fakta bisa jadi orang melihatnya beda-beda, ya tergantung dari informasi yang ia miliki dan sudut pandang yang ia miliki juga. Nah, saya pribadi sebagai Muslim yang aktif di sebuah komunitas lingkar studi Islam, sering berdiskusi tentang bagaimana fakta kehidupan hari ini dan dikaitkan dengan Islam. Ini miris sekali dan begitu sangat khawatir Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini muncul dan disahkan. Nah, kenapa resah? Tadi sudah disampaikan. Memang dari banyak poin ya ada poin-poin yang memang perlu ada penyikapan terkait dengan perilaku kekerasan seksual. Ya. Hanya saja tadi beberapa poin yang juga tadi disebutkan oleh Pak Joko, saya juga sepakat poin-poin tersebut adalah poin-poin yang memiliki frasa frasa yang memunculkan kegaduhan tersebut. Ya, karena bisa diseret bahkan menjadi pasal karet untuk aktivitas-aktivitas yang bisa meresahkan masyarakat. Apalagi masyarakat kita adalah masyarakat yang mayoritas adalah Muslim dan sangat sangat sensitif dengan hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma agama. Nah, seks bebas itu sangat dekat pengistilahannya dengan norma-norma agama, yaitu perzinahan, ya. Maka kita sangat resah sekali ketika pasal ini sangat berpotensi untuk melegalisasi aktivitas-aktivitas seksual, ya, di kalangan muda. Dan kita paham bahwa anak muda itu kan nalurinya sangat membuncah, ya. Buncah ya? Iya, buncah. Meledak-ledak gitu ya. Meledak-ledak gitu. Segala dicoba, yang dihambat diterabas seperti itu. Ya. Hingga kita bisa lihat kasus-kasus seks bebas tanpa pasal itu sudah gede gitu. Ya, tingkat seks bebas di kalangan remaja termasuk kalangan kampus itu banyak sekali tanpa permen itu. Ya. Nah, makanya dengan permen itu yang secara mafhum mukhalafahnya, secara logika terbaliknya bahwa ketika masalah tidak dapat dipermasalahkan ketika tidak ada penolakan, maka artinya ini akan menjadi sebuah legal standing bagi orang-orang yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya tanpa pertimbangan hal haram. Ya, saya teringat dalam satu hadis, dalam hadis Ahmad mengatakan bahwa jika riba dan zina merebak di suatu kaum, maka ini menjadi asbab turunnya azab Allah. Maka patutlah kita resah. Jadi bukan masalah yang menolak itu tadi disebutkan, ya, disebut dan dituduh sebagai predator seksual. Ini kan juga ngaco gitu ya. Satu sisi mereka mengatakan penolak Permendiknas itu sebagai predator seksual, ya, tanpa bukti, ya, padahal kita mengungkap apa yang ada di dalamnya dan mengungkap potensi yang terjadi, ya. Kalaupun misalnya mungkin ini kesalahan merumuskan atau blind spot yang nggak terlihat oleh perumus ini, ya kita bantu merumuskan, bantu memperlihatkan ini ada potensi maksiat, potensi kerusakan yang besar yang perlu kita teriakkan agar ini tidak betul-betul terjadi dan akhirnya mengundang azab Allah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tentang Permendikbud ini juga saya agak heran ya, karena yang dijadikan sebagai highlightnya itu adalah kekerasan seksual, ya, di kampus pula, ya. Walaupun memang diangkat sebuah data bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus itu sekitar 77%. Ya.
Nah, teman-teman, ya kita perlu pahami seakan-akan dengan permen ini bahwa aktivitas kekerasan seksual itu tidak ada payung hukumnya hingga muncul Permendikbud ini. Ya, seakan-akan aktivitas atau orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual itu tidak punya perlindungan hukum atau payung hukum ketika ingin mengadukan, padahal itu ada. Ada ya? Ya ada, misalnya pemerkosaan atau pelecehan seksual, kemudian pedofili, itu ada apa namanya, ada delik hukumnya, ada jalur untuk mengadukannya, dan itu masuk tindak kriminal. Nah, maksud saya begini, kenapa tiba-tiba jadi highlight yang padahal payung hukumnya sudah ada? Saya khawatirnya ini menjadi sebuah upaya mengukuhkan liberalisme di negeri ini. Dan yang paling mudah untuk dicekoki dengan liberalisme itu adalah anak-anak muda. Di bagian mananya? Di bagian gaya hidup, food, fun, and fashion. Dan seks adalah bagian dari fun. Dan bayangkan ketika anak-anak muda ini dicekoki dengan kesenangan-kesenangan, ya, dan dibebaskan, bahkan dilegalisasi, bahkan dilindungi, maka kerusakan itu akan tumbuh besar. Ya, maka patutlah Muslim, saya, Kang Willy, Pak Joko, terima kasih untuk mengangkat ini. Mungkin ini adalah sebagian kecil, karena yang lain juga sudah mulai bersuara dan banyak sekali suara-suara seperti ini. Dan teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar dan sekarang mendengar, atau teman-teman yang menuduhkan penolak Permendikbud itu predator seksual, mohon bukalah mata Anda, kepikiran Anda bahwa ada potensi bahaya yang akan merusak bangsa ini, negeri ini, dan penduduk di Indonesia ini perlu kita selamatkan. Seperti itu, Kang. Jadi keresahan-keresahan ini muncul. Ya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang jelas ya, sangat jelas nih teman-teman, kenapa kemudian Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini menyebabkan kegaduhan di mana-mana ya, terutama di dunia kampus. Karena memang efeknya ini luar biasa, bukan karena memang kita tidak peduli ya. Betul tadi ada yang disampaikan oleh Pak Joko, justru ini bentuk kasih sayangnya kita kepada semua, agar kemudian generasi muda kita ini tidak hancur oleh yang namanya seks bebas tadi ya, food, fun, and fashion. Itu mengerikan sekali. Itu Pak. Begitu Pak. Begitu teman-teman semua. Baik, pertanyaan yang berikutnya nih, ketika kita menganggap bahwa Permendikbud ini bermasalah, lalu penyikapan yang benarnya itu seperti apa nih Pak? Ya, menanggapi ya, bahasa mereka itu kan kekerasan seksual ya. Yeah. Nah, yang yang semestinya itu seperti apa? Ya. Yeah. Jadi begini Kang Willy ya. Kita harus pahami kenapa aturan seperti ini bisa muncul ya, di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, kan seperti itu. Pertama harus kita pahami bahwasanya kenapa aturan seperti ini muncul itu tidak lain karena filosofi atau pondasi pemikiran yang mendasari aturan ini juga bermasalah. Ya, jadi aturan seperti ini muncul karena akidah sekularisme yang kemudian dijadikan sebagai pondasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi hari ini. Ya, sementara di dalam sekularisme yang kemudian melahirkan liberalisme, dan di dalamnya ada satu paham yang kemudian hari ini sedang dipromosikan, kan, yaitu my body is mine, kan ya. Tubuhku ya milikku, kan ya. Jadi mau gimana terserah gue, kan, seperti itu. Mau gue jual ya terserah gue, kan ya. Mau di 80 juta juga terserah gue, kan ya. Seperti itu. Jadi nah ini problemnya di sana. Dengan pemahaman seperti itu, akhirnya setiap aktivitas yang dilandasi dengan keikhlasan, kesukarelaan ya, untuk mengoptimalkan ya akomodasi tubuh kita, kan ya. Itu tidak boleh dilarang, kan itu ya. Tidak boleh dilarang. Sehingga yang perlu diatur itu ketika kebebasan ini direnggut. Nah, ini akhirnya melandasi aturan tadi. Efeknya apa? Yang diatur itu adalah ketika ada kebebasan orang yang direnggut. Nah, maka bahasanya itu kekerasan seksual ya, ketika tanpa persetujuan korban. Ya.
Karena kalau korban setuju kan berarti ya Bukan kekerasan. bukan kekerasan gitu ya. Nah ini kan problem di sana. Ya. Ya. Karena berangkat dari sudut pandang ya tubuh kita adalah milik kita. Kan itu. Ya. Nah ini tentu bertentangan dengan Islam ya. Di dalam Islam kan ya perlu kita pahami bahwasanya tubuh kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ya. Yang mana nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Digunakan untuk apa, dijaga atau tidak, kan seperti itu. Ya. Nah, ini perlu kita pahami seperti itu dulu kan ya. Sebelum kita bahas nanti sebenarnya harus bagaimana sih menghadapi kekerasan seksual kan seperti itu. Sehingga kita tidak salah sikap kan seperti itu. Ya. Jadi dikarenakan memang pondasinya sudah bermasalah, maka setiap aturan yang lahir dari pondasi itu pun akan bermasalah, termasuk dalam penyikapan terkait dengan kekerasan seksual. Kan ya. Itu dari sudut memandang masalahnya, ya seperti itu. Kemudian dari sudut menggali akar masalah pun nggak tuntas, ya. Ya, kan perlu dipertanyakan kenapa kekerasan seksual itu bisa muncul. Kan itu ya. Kenapa seks bebas itu bisa muncul? Nah, ini yang perlu kemudian digali. Nah, ketika kita menganalisa kemudian bisa mengambil akar masalah, maka kita akan bisa mendapati solusi yang tepat. Kan itu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini kan karena memang kacamata yang digunakan itu sudah salah kan ya, maka solusinya pun ibarat kejar-kejaran kan itu ya. Ya, tutup lubang ganti lubang gitu. Kita menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang baru kan ya. Kan itu ya. Ya, contoh beberapa tahun ke belakang ketika hendak mengatasi kehamilan di luar nikah kan ya. Seperti itu, solusinya adalah dibagikan kondom secara gratis kan itu ya. Nah, ini kan menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, itu ya. Nah, karena memang kacamatanya udah bermasalah. Ya, kacamatanya ini adalah kebutuhan biologis kan ya. Nah, ini juga sudah salah ya. Bahwasanya seksual itu kebutuhan biologis ya. Seksual itu dalam sudut pandang Islam itu adalah bagian dari goriza. Maka tempatkanlah itu sebagai goriza. Ketika tidak dipenuhi maka tidak dapat menimbulkan kematian kan demikian. Ini yang perlu kita pahami. Ya, tetapi karena sudut pandangnya ini adalah kebutuhan biologis yang sama derajatnya dengan makan kan ya. Ketika tidak dipenuhi itu akan membahayakan tubuh gitu. Efeknya apa? Ya ketika dorongan ini muncul, maka jangan ditekan, tapi bagaimana disalurkan dan aman. Nah, maka muncullah ide untuk membagikan kondom secara gratis. Kalau nggak bisa dicegah ya difasilitasi kan ya sudah. Ya kan makin parah kan itu ya. Itu kalau nggak salah dari menteri ya? Dari Menteri Kesehatan sebelumnya kan. Ya, seperti itu. Ya. Inilah, ya akhirnya muncul aturan-aturan yang nyeleneh, karena aturan-aturan yang tidak menyelesaikan masalah, karena berangkat dari sudut pandang yang bermasalah. Nah, oleh karena itu, supaya perkara kekerasan seksual ini bisa selesai secara tuntas, maka memandangnya pun harus dengan kacamata yang benar. Kan seperti itu. Nah, kacamata yang benar itu tentu saja adalah akidah Islam. Ya, akidah Islam, akidah yang bisa kita buktikan kebenarannya ya melalui akal dan juga dalil-dalil yang terperinci dan sahih kan ya, sehingga akan menghasilkan sebuah penyelesaian yang tuntas kan gitu ya, bagaimana mengatasi kekerasan seksual dan juga seks bebas. Nah, Islam memandang karena seperti itu, yang namanya zina itu adalah sesuatu yang diharamkan ya. Maka segala sesuatu yang mengantarkan pada perzinahan itu harus dicegah. Ya. Maka penyelesaiannya itu tidak hanya sebatas dibuatkan undang-undang, tetapi setiap aspek hidup itu harus terintegrasi kan. Ya. Bagaimana kehidupan sosial, interaksi laki-laki perempuannya itu harus diatur kan seperti itu. Bagaimana edukasi tentang seksualnya juga harus diberikan, ya. Dan perlu kita pahami yang namanya edukasi seksual dalam Islam itu berbeda dengan edukasi seksual dalam sekularisme. Yang kemudian yang diajarkan itu ya tentang alat reproduksi gitu loh. Ya, sehingga anak SD pun akhirnya terangsang juga gitu. Ya, maka muncullah kasus kan ya. Ya. Anak SMP sudah hamil kan ya. Nah gitu ya, test drive itu mereka itu. Sebut saja namanya melatih praktek. Ya dipraktekkan gitu ya. Dan namanya
remaja gitu penasaran kan ya. Ya diajarin seperti itu penasaran kan ya. Ya maka banyak gitu. Ya kita tidak bisa tutup mata ya. Sekarang itu anak-anak sekarang itu lebih jago dibandingkan yang sudah tua-tua hari ini kan ya. Masya Ya Allah. cepat itu. Ya. Ya Masya Allah, apalagi dengan konsumsi media yang begitu deras kan ya, ya luar biasa sekali. Ini patut kita prihatin kan seperti itu. Ya. Ya maka tidak bisa berdiri sendiri hanya kemudian melahirkan aturan, memberikan sanksi saja, tetapi setiap aspek kehidupan pun harus didukung kan seperti itu. Ya bagaimana dalam Islam itu kan laki-laki perempuan itu infisal terpisah. Ya. Karena kehidupan terpisah kecuali pada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariah kan seperti itu. Ya, maka nggak perlu ya seperti salah satu pasal atau kemudian yang diperhatikan di dalam Permendikbud nomor 30 bahwasanya tidak boleh ada pertemuan antara mahasiswi dengan dosen di luar jam kuliah. Ya ketika memang kita sudah sama memahami bahwasanya kehidupan kita terpisah, kan ya seperti itu. Kan otomatis nggak perlu diatur juga otomatis karena sama-sama paham kan ya. Karena dari awal sudah diatur. Karena sebagaimana ketika kita mau sholat, otomatis laki-laki di depan, perempuan di belakang kan itu ya. Nah, maka dalam Islam pun seperti itu akan otomatis itu. Ya. Maka ketika interaksi dikurangi, kan ya, goriza pun tidak akan terpancing kan itu ya. Nah, hari ini kenapa kemudian muncul kan ya dorongan yang meluap-luap ya karena tadi. Ya. Ya, apalagi ya kalau dosen ya ngajar kan ya. Ini mahasiswanya kan masih fresh-fresh itu. Ya, masih wangi-wangi ya gimana tidak terdorong gitu ya. Ya, masih wangi-wangi kan ya, masih kecentilan kan ya. Nah, ini kan ya kalau nggak kuat imannya ya udah wassalamualaikum kan ya. Seperti bukan curhat ya, bukan curhat. Ya karena saya ngajar itu di kelas laki-lakinya cuma 1 di antara 30 mahasiswa. Ya. Ya bisa kebayang gitu loh. Ya, kalau kitanya nggak menundukkan pandangan, kemudian tidak menjaga interaksi itu luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Bukannya kitanya keganjenan kan ya? Ya tapi ketika ya naluri kita itu kemudian dipancing ya setiap hari demikian, ya itu akhirnya tergoda kan seperti itu. Jadi kan perlu pengaturan kan ya. Tidak hanya kemudian ketika sudah kejadian baru dipidanakan kan ya. Tapi kalau dalam Islam itu ya sebelum kejadian pun harus sudah preventif dicegah. Ya, kehidupannya diatur karena kemudian ada controlling dari masyarakatnya karena tidak boleh dibiarkan ada remaja dan remaji kan ya berdua-duaan boncengan kan ya. Itu harus dicegah yang demikian itu. Ya. Maka ketika kita bicara menyelesaikan kekerasan seksual itu ya tidak bisa hanya sebatas dengan satu peraturan saja, tapi satu peraturan yang kemudian menyeluruh untuk setiap aspek kehidupan, dan itu tidak mungkin diterapkan dalam sebuah negara yang memiliki sudut pandang yang bertentangan dengan Islam kan seperti itu. Ya, karena tadi akarnya sudah bermasalah memandang bahwasanya my body is mine kan ya. Tubuhku adalah milikku. Maka negara nggak boleh ikut campur dalam urusan apa? Ini tubuh mau diapain gitu loh. Kan ya. Nah, ini kan permasalahan itu di sana ya, sehingga negara itu tidak berani untuk kemudian masuk lebih jauh karena mengintervensi aktivitas masyarakat kan seperti itu ya. Demikian mungkin ya. Ya, insyaallah. Wah, luar biasa ya. My body Smile. is mine. is mine. Ya, tubuhku ya milikku kan. Tubuhku ya milikku. Jadi memang itu yang kemudian menjadi akar masalah. Iya, sudut pandang. Sudut pandang yang bermasalahnya di situ. Sehingga aturan yang mengaturnya pun akhirnya bermasalah. Insyaallah, luar biasa. Baik, berikutnya nih ya, karena memang sepertinya waktu pun ini sudah menunjukkan lebih dari beberapa menit ya. Kru. Langsung saja kali ya, menurut Kang Febi Afuza yang melihat bermasalahnya Permendikbud ini ya, apa kira-kira solusi yang memang tepat ya mengenai kekerasan seksual ini? Iya. Jadi Kang Willy dan
para pemirsa, ini sebenarnya kejadian berulang, Ya. ya, dengan judul yang berbeda, skenario yang berbeda, pelakunya beda, tapi faktanya gitu-gitu juga, ya. Kita hari ini dihadapkan dengan peristiwa munculnya regulasi tentang Dikbud nomor 30 tentang kekerasan seksual, ya, menyikapi adanya tindak kekerasan di kampus, kekerasan seksual di kampus, ya. Kemudian dijawab dengan adanya permen ini, dan ternyata gaduh, ya. Begitu pula ketika Omnibus Law kemarin, ya, ketika pemerintah entah apa sudut pikirannya, karena mereka mengatakan wakil rakyat, tapi rakyat menolak, ya, bingung juga, ya. Siapa yang mereka wakili ketika melegalisasi Omnibus Law, ya, teriaknya untuk rakyat, tapi rakyat menolak, ya, gaduh lagi, ya, dan lain-lain lah, banyak sekali ya kegaduhan. Dan banyaknya kegaduhan ini kalau kita tarik, ternyata saya sepakat betul dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Ini terkait dengan cara pandang terhadap kehidupan, ya. Ada problem di sini, gitu. Kehidupan yang kita alami, kita sikapi, kita bareng-bareng ketika bersama dengan sesama manusia, berinteraksi dengan alam, kemudian muncul peristiwa, ya. Ada poin-poin yang sepertinya jika benar akan baik, jika salah buruk. Ketika buruk berarti ada yang salah. Nah, ya. Nah, kesalahannya di mana? Ya itu tadi, ya. Ada di ide dasar, yang dari ide dasar tersebut itu keluar memancarkan banyak aturan-aturan, ya. Dan ternyata ketika muncul regulasi, kemudian ternyata gaduh, kemudian mentok, niatnya membereskan masalah malah memperbanyak masalah, ya. Ini artinya ada ide dasar yang perlu diobrolin lagi deh kayaknya, gitu. Ya, perlu untuk dirumuskan kembali. Nah, apa yang harus kita obrolkan? Ya, status kita sebagai manusia, bagian dari kehidupan, kemudian berinteraksi dengan alam semesta, ya. Yang ternyata kita nggak bisa menafikan bahwa dari itu semua kita adalah makhluk. Nah, yang terjadi hari ini adalah upaya untuk memandang kehidupan itu dengan kacamata melibatkan makhluk saja, tanpa minus melibatkan siapa yang menciptakan. Toh hakikatnya ada sosok pencipta di situ, ya. Nah, sehingga apapun yang muncul dari ide dasar hanya menitik beratkan pertimbangan apapun itu dengan pertimbangan humanisme, ya, humanicenter, ya, humanicentris, human centris, manusia sebagai pusatnya, ya, manfaat ya tergantung manusianya, rugi ya tergantung pertimbangan dan nilai dari manusia itu sendiri, maka ini akan menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Karena manusia itu terbatas, ya. Nah, ini terjadi akan akhirnya alih-alih ingin membereskan masalah malah memperbanyak masalah. Alih-alih ingin mensunyikan kegaduhan malah membunyikan kegaduhan. Seperti itu. Alih-alih ingin menenangkan masyarakat malah muncul riak-riak dari masyarakat. Berarti kan ada problem di situ. Nah, inilah ciri dari produk manusia. Karena manusia terbatas. Sudah terbatas banyak kepentingan. Nah, kemudian inilah yang harus kita atasi, ya, secara mendasar, bahwa tidak bisa akhirnya kita berporos pada cara berpikir yang terbatas tersebut, ya. Karena hidup manusia itu kompleks. Kita membicarakan masalah kekerasan seksual itu kompleks sekali, ya. Di situ ada sivitas akademikanya, ada apa namanya, ada kampusnya di situ, ada mahasiswinya ada di sana. Ketika kita tarik, kenapa bisa begitu, ya? Bisa jadi mungkin mahasiswi atau mahasiswa yang tidak hanya apa namanya, yang mungkin suka sama suka, kemudian terjadi transaksi seksual, itu disebabkan karena mahalnya harga pendidikan perguruan tinggi,
Ini kan jadi problem juga yang akhirnya bisa ditarik. Mahalnya kehidupan, pembiayaan pendidikan. Ya, ini juga problem. Tidak sedikit loh orang yang akhirnya terjun ke dunia pelacuran kampus, ya kita nggak bisa tutup mata karena mahal pendidikan, gitu. Jadi kita nggak bisa nutup mata tentang itu, ya. Terlebih lagi kalau di luar masalah di luar itu, kemudian ada masalah tentang memenuhi kebutuhan hidup, ya tidak sedikit orang melacurkan diri untuk sekaleng susu bagi anaknya atau sekarung beras untuk anaknya di rumah dan lain seperti itu, atau segudang gaya hidup lah seperti itu. Jadi ada problem yang tidak sekedar kekerasan seksual, tetapi ada yang terkait di sana. Kalau saling terkait berarti ini kompleks namanya. Kalau kompleks namanya berarti ada ide dasar di dalamnya. Seperti itu. Nah, ide dasarnya tadi sudah disampaikan dengan sangat rinci oleh Pak Joko, bahwa ide dasarnya ternyata sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Di situ. Jadi hari ini kita berbicara ya pro kontra terkait dengan Permendikbud ini. Ada yang mengatakan yang menolak Permendikbud itu predator seksual. Bagi saya geli ya. Geli gitu. Dengan tuduhan seperti itu, padahal kalau secara panjang pikiran potensi itu luar biasa banyak, itu ternyata berakar dari sana, ya. Dan akhirnya dari akar pikiran sekularisme, ya, kemudian muncul liberalisasi di banyak sektor. Ternyata tidak hanya kejadian di aspek kampus dengan kekerasan seksualnya, tetapi juga kekerasan transaksi sumber daya alam di negeri ini. Kemudian transaksi masalah narkoba, banyak banget ini ternyata. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menyelami berbagai fakta ini dan segera masuk pada aspek intinya, bahwa ketika ini tidak diberikan sudut pandang yang benar, kemudian sudut pandang yang semestinya ada, bahwa di sana ada peran alkoholik dalam kehidupan dan harus dilibatkan mau nggak mau. Kenapa alkoholik inilah ya yang memiliki pandangan paripurna terhadap kehidupan untuk menuju kemakmuran, kesejahteraan, kemuliaan, dan ketika ada yang harus diberesin, itu pun cara menyelesaikan juga paripurna, begitu. Maka tidak heran ya, dan sangat wajar jika menanggapi banyak fenomena kegaduhan ini, Muslim harus berbicara Islam, Muslim harus berbicara syariah, Muslim harus berbicara tentang Allah dalam menyikapi masalah-masalah model seperti ini. Ya, mungkin nanti setelah ini, ketika pembicaraan tentang Islam, syariah, Allah, Rasulullah ini belum begitu membahana, ya, merebak secara luas, maka ini bukan judul akhir kegaduhan ini. Akan muncul kegaduhan edisi berikutnya. Dan siapa aja nanti Kang Willy menyediakan podcast lagi bagi kami. Ya, gitu. Dan kami tidak akan bosan berbicara masalah Islam, karena solusinya adalah Islam. Nah, maka Kang Willy ya dan para pemirsa sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa yuk balik lagi yuk, gitu. Yeah. Saya kira argumentasi kita sudah tidak terbantahkan, ya, terkait dengan di balik Permendiknas ini ada potensi. Mau Pak Nadiem ini sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar, sadar di balik ini ada jutaan kontainer kasus yang bisa masuk dalam ranah sosial kita, yang akan merusak anak-anak kita, cucu-cucu kita, cucu-cucu Anda, anak-anak Anda, ya, yang akan dirusak oleh frase-frase kalimat dalam regulasi macam seperti ini. Seperti itu. Maka Pak Nadiem ketika membuat regulasi macam seperti ini, maka banyak-banyaklah mengambil pertimbangan dari aspek norma agama, ya. Dan kami mayoritas juga meminta agar ambillah pertimbangan mayoritas itu, yaitu syariah Islam, ya, gitu. Jangan disingkirkan. Bahaya kalau syariah Islam itu disingkirkan, begitu. Maka bagaimana seharusnya Islam punya solusi, Islam punya segudang
apa namanya itu secara paripurna penyelesaian yang apa namanya insya Allah tidak akan menimbulkan masalah karena ini langsung bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semisal tadi secara preventif ya keluarga dijaga, anak dididik dengan apa namanya pola pendidikan Islami, kemudian hiburan juga akan didesain tidak apa namanya merangsang naluri seksual. Ya hari ini kan luar biasa ya apa namanya iklan di TV. Konsumennya laki-laki tapi iklannya perempuan dan jadi komunitas seksual seperti itu. Kemudian banyak sekali ya ketika iklan-iklan di internet yang apalagi lebih bahaya ya, handphone itu di internet iklannya kan dengan space layar yang sangat kecil, orang tua nggak tahu apa yang dilihat iklannya oleh anak-anak yang ternyata ya goyang-goyang semua seperti itu. Ini juga oleh Islam akan di screening, di monitoring dan akan di. Nah, ketika sebuah negara itu sekuler, maka hal yang seperti ini jangankan untuk disaring, dilihat saja nggak mampu. Nah, ini buktinya. Jadi untuk menyaring potensi bahaya akhirnya nggak terlihat, gitu. Yuk kembali kepada syariah, gitu. Jadi solusinya kembali lagi kepada syariah. Ya, luar biasa. Setelah kemudian pemaparan yang begitu sangat jelas ya, teman-teman semua, mengapa kemudian Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini bermasalah. Memang yang pertama harus kemudian kita perhatikan dari akar masalahnya, ya, landasan utama dari penerapan sistem yang sedang diterapkan saat ini, yang kemudian mengatakan bahwa my body is mine, ya, negara. Jadi memang tidak kemudian bisa mengontrol secara penuh ya mengenai tubuh tadi ya. Lalu kemudian ini jadi merambah kemana-mana yang disampaikan oleh Kang Febi Afuza ya. Ketika memang merambah kemana-mana, maka memang ada sistem yang bermasalah. Maka disampaikan juga solusi dari kekerasan seksual ini yang dikembalikan lagi kepada Islam. Sang pencipta. Dikembalikan lagi kepada Islam ya. Dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Baik, sebelum kemudian kita tutup ya pada segmen podcast kita kali ini ya. Ini segmennya masih segmen nyali ya. Nah nyali. Harusnya di awal ini Pak. Judulnya di belakang. Judulnya di belakang. Oke, sebelum kita tutup, kita coba dengarkan statement dari Pak, closing statement ya dari Pak Joko. Monggo. Ya, jadi teman-teman ya, pemirsa semuanya, logikanya itu mudah kan ya, bahwasanya ketika kita menggunakan suatu produk misalnya, kita menggunakan HP, ya, tentu aturan penggunaan HP yang akan kita ikuti adalah aturan yang kemudian dikeluarkan oleh perusahaan yang produksi handphone tersebut kan seperti itu. Ya. Maka logika yang sama itu juga berlaku bagi kita kan seperti itu. Ya, ketika permasalahan yang kita hadapi hari ini kan ya, itu sudah semrawut ya. Entah itu perburuhan ya, entah itu kemudian di masalah pendidikan ya, entah itu di masalah sosial ya. Itu luar biasa semrawut. Ya, baik individu, masyarakat, bahkan ke level negara. Ya, belum lagi bencana alam yang kemudian itu seperti sedang di absen kita itu ya. Ya, habis gempa banjir kan ya, habis banjir longsor kan ya. Ya tidak kunjung selesai ya. Tentu ini menjadi tanda tanya, ada apa? Ya, padahal mayoritas kita adalah muslim. Ya, ulama kita tidak sedikit, yang hafiz Quran juga tidak sedikit. Tapi kenapa bencana demi bencana, baik itu bencana alam kemudian bencana kemanusiaan itu terjadi kan ya? Pastinya ada sebuah permasalahan yang ada dalam diri kita. Nah, ini perlu kita berkaca ya. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini ada masalah gunung es dari sebagian aturan yang kemudian bermasalah yang lainnya. Ya, karena bersumber pada akal manusia yang sangat terbatas. Ya. Oleh karenanya supaya hidup kita itu aman kan ya, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang kemudian kadang terlupakan ya.
bahwasanya hidup kita itu nggak cuma di dunia, tetapi akan berlanjut di akhirat. Ya, dan tujuan hidup kita itu ya di sana, di akhirat. Karena setelah di akhirat ya sudah selesai kan, ya, kita abadi di sana. Ya. Tapi ini kemudian jarang dipikirkan. Yang dipikirkan cuma di dunia saja kan itu. Kan problem di sana kan. Ya. Oleh karenanya jika kita ingin selamat baik di dunia dan juga di akhirat, karena tempat kita akan kembali nanti, ya ikutilah aturan yang kemudian diturunkan oleh Sang Pencipta kita, yang membuat kita. Karena yang paling mengerti kita, paling mengerti apa yang kita butuhkan, paling mengerti apa yang kemudian aman buat manusia, itu yang menciptakan manusia. Ya. Maka tidak ada cara yang lain selain kembali kepada aturan Al-Khaliq. Ya, supaya kehidupan kita baik itu di Indonesia atau kemudian di dunia secara umum itu bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Seperti itu mungkin Kang Willy ya. Dari Kang Fabi, closing statement. Iya. Dari apa yang kita bicarakan, yang sebenarnya ini kan pembicaraan nasional juga ya, artinya ini jadi isu nasional, isu yang bukan hanya sekedar podcast ini saja. Ya, ini jadi sebuah pembicaraan banyak orang. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi pengantar, dan mudah-mudahan pula ini menjadi sebuah hidayah bagi kita yang membangkitkan kesadaran kita bahwa selama kita ini masih berpangku pada cara berpikir membuat aturan dari keterbatasan manusia, yang sehebat apapun manusia itu pasti ada keterbatasan, dan setiap keterbatasan adalah sebuah kelemahan, maka apa yang diproduksi pasti lemah. Ini akan terus menimbulkan masalah, ya, akan selalu menimbul masalah. Sekalipun ganti orang yang ada di parlemen untuk membuat regulasi baru, kemudian berganti lagi, mungkin sampai ratusan atau ribuan kali berganti-ganti, ini akan tetap menjadi sebuah polemik yang sama, ya, dengan waktu yang berbeda, dengan subjek yang berbeda, ya. Tetapi permasalahannya selalu itu juga, ya. Maka ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Terlepas hari ini kita membahas masalah lewat entry point-nya itu lewat kekerasan seksual, lewat Permendikbud ya, yang gaduh itu, yang akhirnya disinyalir secara jelas bahwa akan menimbulkan efek legalisasi perzinahan. Legalisasi perzinahan artinya mengizinkan perzinahan. Orang yang berzinah ini akan memiliki keberanian. Yang dulu sembunyi-sembunyi, ini akhirnya akan semakin terbuka. Dengan dasar sudah punya izinnya, Permendiknas ini. Maka siapapun yang terlibat, tapi tadi disebutkan oleh Sarjoko, ada kehidupan setelah kehidupan. Akan ada hisab setelah amal-amal di dunia ini. Termasuk amal membuat undang-undang macam seperti ini, yang bisa menggolkan perzinahan secara legal, dan juga yang mungkin belum terhenyak dari tidur panjangnya, bahwa undang-undang semacam ini atau undang-undang yang lain yang tidak memiliki dasar keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki pandangan terbaik dalam kehidupan, tapi malah memberikan pandangan ini kepada keterbatasan manusia, ini akan akan terus menimbulkan masalah dan bisa menjadi asbab azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang ini saling gayung bersambut. Ya, ini terkait dengan kehidupan dunia yang di situ ada nilai ridha Allah, yang di situ juga ada pengingat Allah, bahwa setiap ada kemaksiatan pasti ada pengingat, ya. Dan mudah-mudahan kita diingatkan dengan pengingat-pengingat yang mudah diterima. Jangan sampai dipaksa untuk menerima, yaitu dengan azab itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, maka yuk kembali kepada syariah Islam, ya. Yuk kita opinikan syariah Islam, ya. Jangan sampai akhirnya mudah terprovokasi dengan pengistilahan nyeleneh, asal-asalan, tuduhan tanpa bukti, bahkan karang-karangan bahwa ide-ide Islam itu radikal, ya. Kemudian opini-opini Islam itu calon teroris dan lain-lain disebutkan seperti itu. Nah, ini kan sangat lebih menyakitkan di saat negeri ini banyak masalah, solusinya Islamnya dipojokkan. Ini kan double artinya. Rasa sakit umat Islam ini double. Jadi udah tahu ada masalah, solusinya dijauhkan.
gitu. Hingga mau kapan negeri ini akan mencapai kemuliaannya, begitu. Maka yuk kita sama-sama membuka ruang, membuka waktu untuk berbicara masalah Islam secara keseluruhan, ya, dari akar sampai daun, dari A sampai Z, dari urusan masuk WC sampai urusan negara, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua Islam menanganinya. Yang terjadi hari ini karena Islam disisihkan, hanya urusan ibadah saja, urusan sholat Islam, urusan zakat Islam, urusan nikah Islam, urusan khitan Islam, nanti Ramadan, puasa, kurban Islam. Tapi urusan politik Islam disisihkan. Urusan ekonomi Islam disisihkan. Bagaimana membangkitkan perekonomian, Islam tidak jadikan opsi. Ini problem di situ. Ketika tidak menempatkan Islam pada tempatnya, inilah problem. Jadi bukan karena penghitungan kalkulasi perekonomian atau supply and demand yang bermasalah atau kondisi pasar yang dalam sisi perekonomian yang bermasalah, tetapi lebih kepada hal yang paling mendasar. Yuk kita bicara masalah hal yang paling mendasar, seperti itu, ya. Itu saja mungkin. Kang Willy. Masya Allah, luar biasa pemaparan dari Pak Joko dan juga Pak Lupa ya. Sudah malam ini. Kang Fabi ya, mengenai Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Begitu sangat jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak bisa memahaminya dengan baik, sehingga kita bisa bersama-sama kemudian menyuarakan penolakan terhadap Permendikbud Ristek nomor 30 nomor 2021 ini ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman semua yang bisa kami sampaikan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Joko atas sharing-sharingnya di kesempatan kali ini, dan juga Kang Febia Fuza ya dari Lingkar Studi Islam. Terima kasih banyak, dan juga tak lupa untuk Kang Andri ya selaku founder dari Selami Rasa, Masya Allah, yang sudah menyediakan semuanya. Ini luar biasa. Terakhir ya teman-teman yang mau nongkrong, mau ngopi, mau makan mie, nyeblak dan lain sebagainya, bisa datang ke sini langsung. Selami Rasa. Masya Allah. Baik, itu saja mungkin teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.